Ya, pemirsa saat ini saya sedang berada di depan ruang venue utama pertemuan Asian Ministerial Meetings on Transnational Crime ke-17 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Dan salah satu isu dari 10 isu yang dibahas di pertemuan ini adalah tentang kejahatan tindak pidana terorisme, dan saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Densus Anti Teror 88 Mabes Polri, Irjen Pol Martinus Hukom. Selamat sore Pak Martin, terima kasih sudah bergabung di Polri TV di Presisi Petang. Pak, saya mau nanya Pak, ini kan isu terorisme menjadi salah satu yang dibicarakan, dibahas di pertemuan ini, dan mungkin Pak Martin bisa gambarkan seperti apa saat ini kejahatan terorisme yang ada di kawasan ASEAN. Oke, terima kasih. Selamat sore. Ketika kita berbicara terorisme dalam hubungannya dengan kawasan dan bagaimana kerjasamanya, paling tidak ada 3 aspek yang kita harus lihat. Yang pertama adalah kewajiban moral dari negara-negara ASEAN untuk bekerja sama dalam setiap sektor, termasuk di dalamnya tentang kerjasama di bidang anti terorisme. Yang kedua, kita melihat dari aspek historis bahwa sepanjang kita menangani teror di Indonesia ini selalu terhubung dengan sel-sel yang ada di negara lain. Seperti ketika kita menghadapi Al-Jamaah Al-Islamiyah, kita tahu bahwa Al-Jamaah Islamiyah itu didirikan di Malaysia, sehingga konsekuensinya kita harus bekerja sama dengan negara Malaysia. Dan begitu juga dengan Filipina, karena mereka juga membangun basic latihan di sana. Lalu yang kedua, kita lihat juga dari fenomena sosial transformasi penggunaan komunikasi media sosial. Kita ketahui bahwa dengan adanya media sosial yang begitu berkembang, maka kita hampir bisa mengatakan bahwa kejahatan-kejahatan transnasional, kejahatan-kejahatan konvensional bisa menjadi kejahatan transnasional karena terhubung dengan media sosial, dan kita ketahui bahwa tidak ada batas ketika kita bicara tentang media sosial atau media-media yang saat ini digunakan oleh para pelaku kejahatan untuk membangun atau untuk mengakselerasi kejahatan-kejahatan mereka. Maka ini semua menjadi satu konsekuensi bahwa kita harus bekerja sama. Nah, itulah yang menjadi fokus atau konsen kita di negara-negara ASEAN. Ya. Sebelum ada pertemuan ini Pak, Asia Ministerial Meeting on Transnational Crime, apakah sudah ada kerjasama dengan negara-negara ASEAN untuk memberantas terorisme? Kalau ada, dengan negara mana saja Pak, dan seperti apa kerjasamanya? Kita punya kerjasama dengan semua negara ASEAN, terutama negara-negara yang di mana kita ada sel-sel yang hidup yang terhubung dengan sel-sel kita di sini, seperti yang ada di Malaysia, di Filipina, di Thailand. Dari sejarah perkembangan penanganan teror, kita pernah berhubungan bekerja sama dengan Thailand ketika menangkap gembong teroris Al-Qaeda, orang Indonesia yang berafiliasi dengan Al-Qaeda seperti Hambali, kemudian Nurdin M. Top. Kemudian kita juga bekerja sama dengan Filipina tahun 2011 ketika kita berhasil mencegah penyelundupan senjata api dalam rangka melakukan aksi teror tahun 2011 di Surabaya ketika mereka memasukkan senjata dari Filipina ke Indonesia. Terorisme, apa yang menjadi kendala terbesar dalam memberantas terorisme di Indonesia dan mungkin juga di kawasan ASEAN ini Pak? Sampai hari ini menurut kami tidak ada kendala yang signifikan, karena pada prinsipnya negara-negara ASEAN mempunyai punya satu komitmen yang bersama, komitmen yang sama, punya cara pandang yang sama melihat terorisme. Semua sama-sama mengatakan bahwa terorisme itu mengancam bukan saja kedaulatan kita, tapi keamanan di kawasan. Maka sampai saat ini kita tidak mendapat kendala apa-apa karena ada persepsi, ada komitmen yang bersama dari negara-negara ASEAN. Tujuan bersama ya Pak ya, untuk
sama-sama memberantas masalah terorisme. Tadi Pak Martin juga sudah menyebutkan bahwa sekarang ini mungkin dengan penggunaan media sosial, sudah semakin banyak nih, mungkin modus-modus baru nih Pak. Mungkin bisa lebih spesifik lagi Pak. Ini kan perkembangan teknologi sangat begitu cepat ya Pak ya. Seperti apa sih pergeseran motif dari para terduga pelaku terorisme ini dalam menggunakan teknologi informasi yang demikian cepat di era digital seperti ini Pak? Eh, Penggunaan media sosial ini menjadi salah satu senjata bagi mereka. Karena begini, kita berbicara tentang perang modern, media sosial itu menjadi salah satu senjata. Jadi bukan saja untuk berkomunikasi, tapi juga untuk membangkitkan semangat, menyebarkan ideologi, dan juga yang berikutnya adalah mereka melakukan komunikasi dalam rangka membangun satu struktur untuk melakukan operasi. Seperti beberapa hari kemarin, 1 minggu ya, belum sampai 1 minggu kita menangkap satu orang yang dengan kita menyita begitu banyak senjata, puluhan senjata, semua mereka senjata itu dijual secara online. Artinya penggunaan media online ini menjadi sarana yang sangat-sangat ampuh untuk menyebarkan semua aspek-aspek yang berhubungan dengan kejahatan termasuk terorisme dan termasuk bagaimana mencari fasilitas atau mencari peralatan untuk melakukan teror atau menyebarkan ideologi-ideologi yang berhubungan dengan terorisme. Oke Pak, ini kan dengan posisi Polri ya sebagai Kapolri, sebagai Ketua AMMTC ke-17 di Labuan Bajo ini, Polri Indonesia memiliki keuntungan bisa mengusulkan dasar kerjasama untuk memberantas tindak kejahatan lintas negara. Dalam hal ini mungkin terorisme. Mungkin bisa sedikit dikasih bocoran dikit bisa Pak, kira-kira usulan dari Densus untuk supaya kasus terorisme ini bisa bersama-sama ditanggulangi dengan negara-negara ASEAN. Ini kebetulan masih dalam pembahasan sehingga saya belum bisa sampaikan, itu sudah menjadi kewenangan Kapolri. Mungkin setelah selesai pembahasan besok hari mungkin bisa kita langsung tanya ke Kapolri karena itu kewenangan beliau. Ya. Terima kasih banyak Irjen Pol Martinus Hukom, Kepala Densus Anti Teror 88 Mabes Polri, dan pemirsa itu tadi wawancara saya dengan Kepala Densus 88 Anti Teror Irjen Pol Martinus Hukom. Dan memang tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Martin bahwa saat ini Indonesia sebenarnya sudah memiliki kerjasama dengan negara-negara di ASEAN dalam pemberantasan terorisme. Namun memang kerjasama ini harus terus ditingkatkan agar keamanan, ketertiban di wilayah ASEAN, di wilayah regional ASEAN ini bisa terus terjaga. Demikian laporan saya, Tim Liputan Polri TV langsung dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, kembali ke studio.